Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kisah Anas bin Malik yang didoakan kaya raya dan diangkat anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah menghadap Al-Umaisah binti Milhan, ibunda Anas. Al-Gumaisyah membawa Anas yang ketika itu masih kecil. Saat itu Anas berambut poni yang menutupi keningnya. Apabila kepala Anas kecil itu bergerak, rambut poni itu pun ikut bergerak. Al-Gumaisyah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari kaum Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantumu ya Rasulullah." Baginda Nabi Muhammad SAW pun sangat gembira mendengarnya dan beliau menerima Anas dengan wajah yang menunjukkan rona kebahagiaan. Rasulullah membelai kepala Anas dan rambut poninya dengan jari-jarinya dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas saat itu berusia 10 tahun. Ia tinggal dalam asuhan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga banyak menerima hadis-hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui oleh sahabat lainnya. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan apa dari keagungan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat seluruh dunia rasa iri kepadanya. Dalam sebuah riwayat, ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling penyayang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia mengelus pundakku. Lalu aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berujar, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku merasa grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan seperti, "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Unais adalah panggilan manja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan anakku.
Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satu nasihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas, "Anakku, apabila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah, karena demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Salah satu doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Anas adalah, "Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nabinya. Anas menjadi orang dari kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, anak serta cucunya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad atau 100 tahun lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Keberkahan ini juga dirasakan kaum muslimin. Ia menjadi rujukan ketika kaum muslimin menghadapi permasalahan atau merasa memutuskan persoalan hukum. Anas mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling berkesan pada dirinya ada 2, yaitu hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jika di hari pertama ia berjumpa Rasulullah, ia menjadi gembira dan bersemangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun apabila terbesit dalam benaknya hari yang kedua, maka ia menjadi sedih dan menangis, serta manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menangis juga. Seringkali ia berkata, "Sampai kini belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut." Pada hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menerangi semuanya, dan pada hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari Senin, di saat tirai kamar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka. Aku melihat wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seraya memandang ke beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberikan isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami
melebihi wajah beliau sallallahu alaihi wasallam saat kami mengubur jasad beliau sallallahu alaihi wasallam dan menutupnya dengan tanah. Anas bin Malik radhiyallahu an senantiasa berharap syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, 'Wahai junjunganku Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan ia terus mengucapkan kalimat itu hingga malaikat maut menjelang. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya serta ikut dikubur dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dengan suguhan kisah-kisah teladan para sahabat-sahabat Nabi dan dengan segala kebaikan dan kemuliaan sikap dan perilakunya dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Tentunya dengan cara berusaha meneladani kepribadian tokoh-tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.